Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 1 semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Ade ya. Hari ini kita akan belajar apa ya? Hah? Ada gambar apa itu? Coba kalian amati gambar apa itu yang barusan muncul. Mau belajar apa sih ini ya? Ibu Ade mau ngajak belajar apa ya? Yuk kita lihat. Oh, ini dia yang akan kita pelajari. Panca indera dan kegunaannya. Tapi sebelum kita belajar, untuk membantu nanti memudahkan ingatan kalian, Ibu punya lagu. Lagunya adalah lagu menanam jagung, tapi syairnya Ibu ganti ya. Judulnya menjadi Panca Indera, tapi nadanya seperti lagu menanam jagung ya. Yuk kita coba pelan-pelan bareng-bareng ya, atau ibu dulu juga boleh. Coba yuk. Ayo kawan, kita mengenal panca indera pada tubuh kita. Pertama mata, kedua telinga, ketiga hidung, keempat lidah, yang kelima adalah kulit. Panca indera kita ada 5. Gampang kan lagunya? Nah, sekali lagi yuk, ikuti ya. Ayo kawan, kita mengenal panca indera pada tubuh kita. Pertama mata, kedua telinga, ketiga hidung, keempat lidah, yang kelima adalah kulit. Panca indera kita ada 5. Alhamdulillah, kita hari ini sudah menyanyikan lagu panca indera ya. Nah, apa sih sebenarnya panca indera itu? Kita lihat selanjutnya nak. Kok ada pelangi, ada pemandangan? Ini hanya backgroundnya saja atau latarnya saja. Ini dia. Apa itu panca indera? Nah, panca indera itu sebenarnya sama dengan yang kemarin sudah diajarkan Ibu Eni, yaitu anggota tubuh kita. Tapi ini khusus yang 5 ya. Mengapa dinamakan panca indera dan kenapa harus diulang? Nah, ini sebenarnya bukan diulang, tetapi ini adalah pengetahuan baru. Ada banyak bagian tubuh kita atau anggota tubuh kita, tapi tidak semuanya disebut panca indera. Yang disebut panca indera adalah yang tadi ada pada lagu, hanya 5 saja. Makanya namanya panca indera. Panca itu dari bahasa Sanskerta artinya 5 ya. Nah, apa itu panca indera? Panca indera adalah 5 anggota tubuh kita
yang bisa digunakan sebagai alat untuk mengetahui keadaan luar atau sekitar tubuh kita, ya. Nah, bedanya apa dengan anggota tubuh yang lain? Anggota tubuh yang lain itu tidak untuk mengetahui, ya, tapi dipakai kita untuk misalnya kaki berjalan, mulut untuk makan, ya. Nah, itu bukan untuk mengetahui, ya. Tapi kalau panca indera ini untuk, ya, sebagai alat untuk mengetahui keadaan luar atau sekitar kita, ya. Ya, baik, semoga paham, ya. Nah, yang pertama adalah mata. Mata adalah indera penglihatan. Mengapa disebut indera penglihatan? Karena mata digunakan untuk melihat. Nah, dengan mata ini kita dapat melihat apa yang ada di sekitar kita. Misalnya, bisa melihat pemandangan, bisa menonton TV atau televisi, bisa melihat tulisan atau membaca buku. Kemudian bisa apa lagi, ya? Bisa melihat wajah bunda yang cantik, bisa melihat wajah ayah yang ganteng atau cakep, bisa melihat adik kita yang lucu, dan sebagainya, ya. Maka mata disebut indera penglihatan, ya. Ini tulisannya mata, ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah hidung. Hidung adalah indera penciuman, ya. Dengan hidung, ya, dengan hidung kita dapat mencium aroma wangi dan juga bau yang ada di sekitar kita, ya. Hidung jadi hidung adalah alat untuk mengetahui bau atau aroma, ya. Aroma itu ada yang wangi, ada yang kurang wangi, atau ada yang bau, ya. Nah, kalau kita tidak ada hidung, maka kita tidak akan tahu lezatnya makanan. Esnya ini harum, makanan ini sedap, tidak akan tahu, ya. Terus, wah, ada sampah banyak banget, aduh bau, ya. Atau, wah, mama pakai parfum, bunda pakai parfum wangi, wah, masakan bunda harum, dan sebagainya, ya. Nah, itu adalah hidung. Hidung disebut indera penciuman, ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah telinga. Telinga adalah indera pendengaran. Dengan telinga ini kita dapat mendengar ketika dipanggil bunda atau ayah atau teman-teman kita atau siapapun yang memanggil kita. Kalau kita oleh Allah kita diberikan telinga supaya kita bisa mendengar, ya. Bisa mendengar lantunan azan, kemudian kita bergegas untuk ambil air wudhu, menunaikan sholat, ya. Kemudian bisa menikmati musik yang indah, dan juga masih banyak lagi, ya, yang lain. Kalian pasti bisa mencari-cari apa lagi, ya. Nah, kalian cari sendiri, ya. Itu tadi hanya beberapa contoh saja, ya. Itu tadi adalah indera pendengaran kita, yaitu telinga. Telinga adalah indera pendengaran. Selanjutnya apa? Ya, lidah. L-I-D-A-H. Lidah. Lidah. Iya. Bu Guru selalu mengingatkan kalian untuk belajar membaca, dan membaca. Jangan bosan, ya.
Baik, sekarang adalah lidah. Lidah adalah indera pengecap. Indera pengecap maksudnya adalah indera atau alat untuk mengetahui rasa. Ini disebut pengecap, ya. Adalah alat untuk mengetahui rasa, ya. Nah, rasa yang ada masuk ke mulut kita, kalau tidak ada lidah tidak akan ada rasanya. Nah, lidah inilah yang bisa merasakan, ya. Dengan lidah kita dapat merasakan gula itu manis, garam itu asin, cabai itu pedas, ya. Jamu itu pahit. Ada juga buah yang asam, dan juga kita bisa merasakan lezatnya masakan bunda. Itu semuanya karena indera pengecap kita yang namanya atau yang disebut lidah. Baik, kita lanjutkan sayang. Nah, ini yang terakhir atau yang kelima. Apa ya? Gambarnya tuh ya, tangannya ada apanya tuh? Ada tetesan krimnya ya. Ya, ini adalah kulit. Kulit adalah indera peraba. Nah, dengan kulit ini kita dapat merasakan benda yang menyentuh lapisan kulit kita paling luar, ya. Nah, bisa merasakan jika memegang sesuatu, bisa merasakan, bukan merasakan seperti di lidah ya, tapi terasa di tangan kita atau di kaki kita atau segala benda yang menyentuh tubuh kita. Kita bisa merasakan apakah benda yang kita raba itu tajam ataukah tumpul. Tajam itu seperti pisau itu yang bisa untuk memotong dengan cepat, itu namanya tajam. Kalau yang tidak bisa untuk memotong, itu yang hanya bisa untuk memukul, ya, itu namanya tumpul, ya. Apakah benda itu tajam, tumpul, atau ketika diraba terasa halus seperti pipi kita, ya, atau kasar seperti pasir. Bahkan ada yang lebih kasar lagi seperti kulit durian, ya. Itu kasar dan tajam, ya. Dan juga kulit kita ini bisa merasakan rasa sakit, ya. Nah, itu tadi adalah panca indera, ya. Kalian bisa memahami? Semoga kalian bisa memahami dengan baik, ya. Hanya itu saja untuk hari ini. Kita belajar tentang panca indera, ya. Selanjutnya di penghujung pembelajaran ini, apakah Ibu memberikan tugas? Pasti memberikan tugas. Hanya saja apakah tugas itu harus disetor ke Bu Guru ataukah tidak, ya. Nah, yuk kita lihat apa tugasnya. 1. Menghafalkan nama-nama panca indera. Yang kedua, menjelaskan kegunaan tiap panca indera. Kegunaannya apa? Misalnya mata digunakan untuk hidung digunakan untuk, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, setelah kalian menghafalkan, kemudian jelaskan apa kegunaan tiap panca indera itu. Nah, kalian akan menyetorkannya kepada orang tua di rumah. Lah, kok bukan kepada Bu Guru? Iya, belum jadwalnya memberikan tugas ya sayang. Nah, besok insya Allah Ibu akan memberikan tugas, ya. Besok masih ketemu lagi dengan Ibu Ade, ya. Masih melanjutkan tentang panca indera ini.
Ya, kalau hari ini adalah mengenal panca indera dan kegunaannya, maka besok kita akan belajar tentang cara merawat panca indera atau merawat tubuh kita, ya, supaya tetap sehat, ya, dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan anggota tubuh kepada kita, ya. Baik, itu saja untuk hari ini sayang. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik, sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, tidak boleh bosan ya sayang ya. Kalau kita bosan, maka ilmu kita tidak bertambah. Bu Ade juga walaupun Bu Guru tidak bosan membaca, tidak bosan mendengar, tidak bosan selalu belajar. Kalian juga harus seperti itu ya nak ya. Baik sayang, terima kasih. Semangat belajar semuanya ya. Baik, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.